bersilaturahmi dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu merupakan ajaran yang menjadi ketetapan kitabullah, Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23, halaman 284, posisi kiri tengah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi wa qada rabbuka berarti suatu perintah yang lazim, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan sedangkan alla ta'budu illa iyyah berarti perintah ibadah yang sifatnya individu. Dalam ayat ini Allah menghubungkan beribadah kepadanya dengan berbuat baik kepada orang tua. Itu menunjukkan bahwa betapa mulianya kedudukan orang tua, dan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara naluri orang tua dengan sukarela ia mau mengorbankan segala sesuatu untuk memelihara dan membesarkan kita semua. Dan seorang anak akan mendapatkan kenikmatan serta perlindungan yang sempurna dari kedua orang tuanya. Kita akan selalu merepotkan dan menyita perhatian orang tua kita. Tatkala menginjak masa tua, orang tua kita pun tetap berbahagia dengan keadaan putra-putrinya, bahagia melihat kita semua. Akan tetapi betapa cepat seorang anak melalaikan semua jasa-jasa orang tuanya. Bahkan baru-baru ini kita saksikan di media sosial, seorang anak rela ingin memenjarakan ibunya hanya dengan masalah motor, ya. Coba kita pikirkan baik-baik, renungi betapa mulia, betapa besar pengorbanan ibu-ibu kita, betapa besar pengorbanan ayah kita semua. Hanya disibukkan dengan istri, hanya disibukkan dengan anak, sehingga para bapak tidak perlu lagi menasihati anak-anaknya. Hanya saja seorang anak harus diingatkan dan digugah perasaannya atas kewajiban terhadap orang tuanya yang sepanjang umurnya dengan berbagai kesulitan kita habiskan untuk mereka, serta mengorbankan segala apa yang ada, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu untuk korbankan untuk kedua orang tua kita. Kita semua lakukan itu demi untuk menyenangkan, membahagiakan mereka hingga datang masa lelah, hingga datang masa letih mereka. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang menempati urutan kedua setelah beribadah kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Allah telah menjelaskan kepada kita, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, ayah kita, ibu kita, sudah berumur lanjut, maka apa kata Allah? Kibar atau kibarul, artinya berusia lanjut, umur sudah mulai menua, punggung sudah mulai membungkuk, dan kulit sudah mulai keriput. Indaka, yang berarti peliharaan.
yaitu suatu kalimat yang menggambarkan makna atau arti tempat berlindung dan berteduh pada saat masa tua. Tempat orang tua kita berlindung, bersandar pada saat ia sudah lemah dan tidak berdaya. Maka Allah kembali mengingatkan kepada kita, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu membentak mereka, wala tanharhuma. Tapi apa perintah Allah? Qaulan karima, ya, berkata sopan, bersopan santunlah kepada orang tua. Dengan demikian ayat tersebut mengajarkan sikap sopan agar seorang anak tidak menunjukkan sikap kasar serta menyakitkan hati atau merendahkan kedua orang tuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tingkatan yang lebih tinggi, yaitu keharusan bagi anak untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik kepada orang tuanya. Selain mengucapkan perkataan yang baik, seorang anak juga wajib memperlihatkan sikap hormat serta menghargai kedua orang tuanya. Dan rendahkanlah diri kita terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, seolah-olah sikap rendah diri memiliki sayap, dan sayap tersebut direndahkan sebagai tanda penghormatan dan penyerahan diri, dalam arti sikap rendah diri yang selayaknya diperintahkan kepada kedua orang tua sebagai pengakuan tulus atas kebaikan dan jasa-jasanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.